Hari ini kan besok yang terakhir ya untuk peringatan misalnya besok penyakit weakness. Kalau sekarang poin mentalnya dulu ya. Sudah lihat berapa halaman? 303. Apakah cukup belum nonton? Enggak. Saya seperti biasa next aja ya. Yang keluar soal. Nanti ada. Nah, nanti ada salah tersirat. Jadi ada yang baru masuk. Mau buka dalam doa? Selamat siang Dokter Ado dan teman-teman. Sebelum kita memulai kuliah pakar pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa saya pimpin dengan agama Kristiani. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapak. Kami terima kasih dan bersyukur atas semua berkat penyertaan dan lindunganmu yang telah berikan kepada kami pada sepanjang hari ini. Kiranya kau berkenan untuk memberkati kami di dalam kuliah pakar hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kiranya kami dapat fokus juga dalam kuliah pakar hari ini. Kita juga doa untuk Ado di dalam memberikan materi yang dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Amin. Oke, terima kasih. Seperti kemarin keluhan dokter masalahnya sama ya. Mata kuning, mulut kering, mulut berbau, sariawan di seputar, pecah-pecah di sini. Keluhan-keluhan klasik sampai keluar cacing dari mulut, hidung dan bubur. Jadi cacingan itu masuk keluhan-keluhan ini ya, gastro ya. Oke, kenapa saya pilih hanya ini saja? Sebenarnya nggak hanya ini, tetapi ini yang satu banyak yang keluar untuk kemarin, untuk nanti kalian percaya sendiri. Dan yang kedua, keluhan-keluhan ini atau penyakit-penyakit ini yang nantinya banyak korelasi dengan kalian ketemu pada waktu klinis nanti. Tentu saja kompetensinya ya 2 semua ya. Itu ada 1 yang 3, lumayan. Malrotasi traktus gastrointestinal. Oke, saya akan cepat di sini. Malrotasi itu apa? Malrotasi ya nanti ini baca sendiri boleh ya. Ya, malrotasi, mal dan rotasi. Mal adalah kesalahan mall ya. Kalau ke mall berarti Oke, rotasinya keliru. Jadi harusnya dia ke kanan, dia ke kiri. Ini ke kiri. Maksudnya gimana dok? Jadi pada waktu ini namanya SMA, kalian sekarang sudah? Nah, ini adalah superior mesenteric artery. Ada temannya namanya inferior mesenteric artery. Sebelumnya ada truncus soleacus. Truncus soleacus SMA sama IMA. Ada yang tahu itu? Nah, itu arteri-arteri utama yang ada di gastrointestinal. Nah, di SMA ini, nah dia harusnya clockwise-nya 180 derajat sampai ke 270 harusnya ya di sini. Tetapi, nah ini minus 90 ke 0 ke 180 kemudian ke 270. Jadi muter tuh waktu embrio, muter gitu. Tetapi, nah terjadi malrotasi. Kenapa? Karena banyak sekali penyebabnya. Yang pertama bisa karena ada jeratan di sini. Ini di sini ada jeratan. Jadi namanya ada banyak sekali. Bisa akut midgut volvulus. Jadi bagian midgut mengalami muter. Midgut itu apa? Midgut itu berarti bagian tengah gut yang bagian tengah. Contohnya apa? Jadi dari SMA. Oke, kita ketahui seperti sebelumnya ya. Pembagian perdarahan atau vaskularisasi dari gastrointestinal bagi dari 3 tadi, truncus soleacus dulu, SMA, kemudian IMA. Batasnya di mana? Ada yang tahu? Truncus soleacus sampai ke duodenum pas 2. Itu aja dulu ya, diterima dulu aja lah gampang itu aja. Kemudian IMA atau inferior mesenteric artery sampai ke
dari duodenum pas 2 sampai ke ya, sampai ke kolon yang transversum di sepertiga distal. Oke, mungkin di dulu di nah sini ya. Berarti sampai di sini IMA itu dari sepertiga di sini sampai ke bawah atau inferior mesenteric artery. Superior mesenteric artery dari sini ke duodenum pas 2, sisanya ke atas itu punyanya si truncus soleacus. Tiga-tiganya cabang dari aorta. Oke, dari aorta abdominalis. Nah, yang muter kalau dinamakan midgut volvulus, berarti yang muter dari duodenum pas 2 tadi sampai ke kolon transversum. Yang muter cuma yang SMA-nya doang. Nih. Nah, saya tanya muter. Yang salah muter maksud saya. Yang salah muter SMA-nya doang. Berarti organ-organ yang diperdarai oleh SMA dia salah muter dari duodenum sampai ke kolon transversum 2/3 maksimal. Oke. Karena itu keluhannya bisa, ini kronik berarti yang lama ya. Intinya karena ada jeratan. Nah ini hernia juga sama. Kok nextnya kecepatan ini? Nah ini nih, duodenum pas 2, ini duodenum. Ini apa? Gaster ke duodenum pas 1, duodenum pas 2, duodenum pas 3, terus 4. Habis itu apa? Jejunum ya. Oke, di duodenum pas 2 kemarin keluar apa? Ada yang masih ingat? Apa? Ya benar, ampula vater. Ada sphincter Oddi, keluarnya si cairan dari empedu yang gabung sama si pankreas tadi ya. Nah, oke. Berarti ya. Ini muternya dari sini semuanya sampai kalau transversum di sini. Dia twisting. Muter. Nah, oke, saya kasih pertanyaan kisi-kisi. Kalau misalkan ada sumbatan di levelnya duodenum pas 2, keluarnya apa? Mutarnya hijau. Ya, ingat ya. Anak bayi atau anak ya dewasa muda ya. Ini bisa sampai dewasa muda nggak? Bisa loh. Saya pernah menemukan, saya operasi, ketemunya twisting. Anak umur 16 tahun. 16 tahun sudah SMA, keluhannya nyeri perut, sulit naik berat badannya. Tingginya normal sebenarnya, sama aja. Habis dibuka, twisting semua segini. Ya, sampai segitu bisa. Kalau nggak ada obstruksi yang sampai total, mungkin di umur 16 tahun tadi obstruksinya udah total, dia muntahnya banyak, warnanya hijau. Kenapa tadi hijau? Tadi ya di sini keluarnya si cairan empedu tadi dan juga pankreas. Oke. BAB-nya gimana? Biasanya masih agak normal tapi dia kecil-kecil. Jadi sumbatannya dia nggak total, ya. Ya gitu ya. Jadi namanya adalah muter atau malrotasi. Nah ini tadi. Ini penampakannya ya, nice pun banget ya. Nah, ini apa sih sebenarnya? Gaster ya, kok bisa gede banget? Karena sumbatannya di bawahnya gaster. Gampangnya gitu aja ya. Kira-kira oh ini gaster nih. Berarti kemungkinan ada sumbatan di bawahnya gaster sini. Berarti di duodenum. Berarti kita bisa lihat nih. Ada sumbatan di sana, ada banyak nih, malrotasi, stenosis, atresia dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebelum relatif ya, gampang lah, nggak usah langsung aja ya. Operatifnya adalah namanya lab prosedur, LADD. Nggak perlu tahu bagaimana cara tekniknya, nanti aja. Tapi kalau ditanyakan, kalau malrotasi, prosedurnya utama apa? Ini lab prosedur LADD. Ini pernah keluar loh, LADD prosedur. Nah, bener berarti ini. Kita berapa jam sih? Nggak sebelum operatif. Nah, apa ini?
ususnya mati. Jadi ususnya dia twisting, ini bayi nggak tahu bayi bule mungkin ya. Terus keluhannya tadi tuh muntahnya warnanya hijau. Nggak langsung ini nggak langsung habis lahir ketemu nggak langsung hijau, dibuka ternyata udah mati semua ususnya. Terus gimana dok? Dipotong akhirnya, dipotong semuanya. Terus saya dulu pernah ada tindakan seperti ini, mati semua bener di bagian usus bagian dalam. Saya nyambung usus dari duodenum pas 2, saya sambungin ke alat transfusi. Kayak ayam deh, habis makan langsung keluar. Kasihan ya. Bertahan lama enggak bertahan lama. Oh, baru berapa itu? Baru 15 hari kalau nggak salah, 15 hari. Ini itu meninggal. Oke. Jadi sebelum tadi ya, prinsipnya adalah berarti kalau ada gangguan rotasi, kita tahu saya resum dulu ya. Jadi di waktu waktu dari kandungan ada muter dari minus 90, 0, 180, 270 terakhir di sana. Ya. Nah, pada kejadian malrotasi seperti ini, di sini ada jeratan. Jeratannya seperti ini. Nah, ini jerat dari duodenum pas 2, dia jerat ke sana. Sehingga karena ada jeratan, makanya dia ketarik. Akhirnya nggak bisa muter, yang harusnya dia muter, tetapi ini nggak mau muter. Loh, maksudnya gimana dok? Kan bisa saja. Maksudnya kan dari awal udah ada anatomi seperti ini. Apakah semua orang dulu ada seperti ini? Iya. Tapi mengalami reduksi sendiri, mengalami hilang sendiri. Tetapi pada orang dengan gangguan degradasi pada si lednya ini, pada jeratan ini, akibatnya seperti twisting. Bagian atasnya muter, bawahnya muter, tengahnya stay. Atau kita bilang dia nggak ikut muter, atau salah muter pun bisa. Jadi bisa kebayang ya, kalau kita meres pakaian, tahu? Ada yang satu yang difiksasi ya, satunya di ada satu yang difiksasi kan, yang tengah di sini. Di bagian tengah kita kita fiksasi, bagian atasnya kita putar supaya dia bisa mengalami proses kompresi. Kalau sama-sama muter, ya apanya yang mau diperes, airnya tak bakal keluar, ya kan? Nah, kita meres kan satunya difiksasi, satunya diputar kan, sama seperti ini. Bagian truncus coelicus yang muter, imanya muter atau inferior mesenteric artery, tapi superior mesenteric artery-nya dia stay. Kenapa stay? Ada si band. Itu ya maksudnya ya. Udah betul semua? Ya. Semoga ya. Oke, next. David abdomen. Oke. Ada banyak ya. Ya, masuk baca sendirian. Ya. Ada banyak nih. Gastrosisis ovalokal, hernia umbilicalis, hernia epigastrik, spigelian, lumbalis, pleuromegaly, kloakal, bladder strophy. Mau dari mana dulu? Oke. Yang ini dulu yang terkenal ya. Bedanya apa sih? Yang satu ada selaputnya. Benar, yang satu nggak ada selaputnya, yang satu ada selaputnya. Apakah yang perbedaannya murni itu saja atau ada yang lain mungkin? Kita tahu? Ada yang udah baca slide-nya? Masa udah baca sih? Masa nggak baca? Masa dulu kan saya nggak pernah baca loh. Sama dosen saya nggak pernah saya baca. Oke. Beda utamanya adalah beda cara patofisiologinya. Oke. Saya kasih nomor di bawah. Mana nih? Nah, ovalokal gastrosisis. Lokasi defeknya ada di gastrosisis di sisi kanan umbilikus. Kalau si ovalokal di pas di umbilikusnya.
Kantongnya ompal lokal ada. Gastrolisis tidak ada. Isi kantongnya khusus. Kalau ini semuanya ada. Jadi, oke. Apakah kalau lihat dari sini, apa yang bisa ditarik kesimpulan? Ini usus doang nih. Sedangkan yang ini semuanya nih, hepar, usus, limfa, gonad, hepar, nah nih. Nah, gambarnya kayak gini ya. Ini ususnya di luar nih, nggak ada pelindungnya. Nggak ada penutupnya. Kalau lokal ada. Bedanya apa sih? Pernah lihat bayi lokal atau gastrolisis? Nggak pernah ya. Nanti pada waktu kalian kerja di IGD tahun berapa ya? 2000? Ini 2024. Kira-kira target kalian berapa? 26? Ya. Yakin? Yakin. Oke, sip. 2026 kalian jaga di IGD. Ada seorang ibu bidan kemudian bawa bayi dengan gastrolisis atau omphalocele. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Nangis. Nggak pernah lihat kayak gini. Apa yang kalian lakukan? Call for help. Jelas. Yang harus kalian lakukan adalah ini kompetensi kalian loh untuk perioperatifnya. Tata laksana awal. Ini kompetensi kalian nih. Dan kalau tata laksana di awal ini nggak benar, dan kalau meninggal bayinya, ya ini kita tahu lah kondisinya berat seperti ini. Jarang banget bayi dengan gastrolisis dan omphalocele yang dia mempunyai kelainan hanya itu saja. Biasanya disertai dengan penyakit kongenital yang lain, yaitu apa kemarin? Faktor V-nya apa? Vertebra, atresia, renal, ya dan kawan-kawan sampai limf. Jadi seringnya ada gangguan itu juga. Jadi jangan salah, kondisi klinisnya mungkin mengerikan seperti ini, tetapi kenapa dia meninggal? Banyak karena kongenital yang lain. Misalnya survive, tapi dia meninggal karena hal lain bisanya karena jantung, paling sering karena gangguan jantung. Oke, tadi kembali lagi kan begitu dari IGD ada bayi dengan omphalocele dan gastrolisis. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Kenapa? Apa? Manggil dokter aduh. Nggak, saya tak matiin HP-nya. Udah tak blok kalian semua. Oh, apa nih? Spam. Get kontaknya. Jadi kalian hangatkan. Ada bayi seperti ini rentan meninggal pertama karena apa? Hipotermia untuk kita masih slow aja ya, nggak apa-apa. Itu dingin. Kalau bayi kena dingin sedikit, apalagi ini di luar nih khususnya nih, luas permukaannya lebih lebar lagi, berarti dia pasti meninggal kalau hipotermia. Suhunya bertahan 3 derajat di bawah suhu tubuhnya normal aja selama 10 menit meninggal. Ya, hangatkan dulu yang pertama. Kemudian setelah itu silakan panggil bantuan. Ya, kalau misalkan punya infant warmer, kasih di sana. Kalau nggak ada, selimutin. Kalau nggak ada, tutup pakai apapun lah. Pakai apapun yang ada di sana lah, yang di tempat itu. Habis itu baru pasang, akses apa? Akses makan, bener, dengan apa? OGP. Iya, kan belum lapar dia. Pasang akses minum dengan iya, belum haus. Oke. Pasang apa? Akses apa? Ya, oksigen boleh. Yang lain
Bener nih makan minum kalau bayi orang yang sakit dengan akses infus. Gimana cara infusnya bayi-bayi seperti ini? Ya terserah. Mau dari sini boleh, sini boleh, pasang lewat vena sentral boleh, apapun pokoknya harus masuk di situ. Kasih cairan sebenarnya. Jadi ingat ya, oksigen, cairan, hangatkan. Udah itu dulu pokoknya. 3 itu terjadi kalian nggak ada tuntutan apapun. Yang saya bilang ya, 3 itu terjadi kalian tidak dituntut. Karena itu di luar kompetensi kalian. Tetapi 3 di luar itu lewat, kalian dituntut. Beneran itu. Karena sekarang sudah semakin gila. Oksigen apa? Cairan. Oh, oksigen, cairan sama hangatkan. Iya bener ya. Oke. Tadi bedanya apa? Kalau gastrosisis sama apa? Gastrosisis sama omphalocele. Tadi lubangnya di mana gastrosisis? Di kanan Kanannya umbilikus. Kalau omphalocele di umbilikusnya langsung. Nah, pada omphalocele keluar apa tadi? Ada kantongnya, bener. Bedanya itu kan. Ada apa tadi? Ini apa? ada hati. Oh, ada hatinya keluar. Ada spleen, limpa keluar. Kok bisa ya? Yang satu keluarnya banyak, yang ini keluarnya usus doang. Ya nggak doang, ini keluarnya usus. Artinya organ yang gastrosisis yang lain ada di dalam Selaput. ada dalam abdomen. Berarti livernya bayi dengan gastrosisis ada di dalam sana semua. Yang keluar hanya ususnya, entah halus atau entah usus besar. Dengan catatan, dengan seperti itu, artinya pada bayi dengan omphalocele sebenarnya perutnya, abdomennya belum ready untuk menampung dari organ-organ itu semua. Akan saya singkat aja ya. Pada bayi dengan omphalocele terjadi gangguan pada pembentukan dinding perutnya, sehingga dinding perutnya itu belum ada sebelumnya. Jadi dia itu, ini bayi nih waktu di kandungan ya, organ-organnya itu dia muternya di luar. Si dari truncus coelicus, SMA dan IMA tadi, dia muternya di luar, masih terbungkus sama selaput. Nah, kemudian karena gangguan pembentukan dari dinding abdomen, jadi abdomennya ini kecil, nggak bisa dia masuk ke sana terus lahir karena kurang asam folat dan sebagainya ya. Nah, kalau pada gastrosisis rongganya sudah ada, sudah siap, akan tetapi jadi ruangannya udah ada di sana kalau gastrosisis, tapi yang terjadi masalah adalah dindingnya itu dia lemah, ada kayak prawn belly gitu, dia lemes, dan ada lubang defek di bagian depannya, sehingga ususnya kayak keluar. Jadi kalau gastrosisis itu saya anggap seperti orang kalau ada luka di bagian perut, luka penetrasi yang dalam, luka tembus penetrasi, ususnya keluar semua terburai. Seperti itu gastrosisis. Kalau omphalocele, dia memang dari awal belum ada rongganya, sehingga organ-organnya jadi keluar semua, gitu ya. Itu perbedaannya seperti itu perbedaan patofisiologinya. Sehingga bahaya mana? Gastrosisis atau omphalocele? Gimana? Lebih berbahaya. Nah, ini ada bayi nih. Ini kamu dokter IGD. Ada bayi satu lahir omphalocele, satu gastrosisis. Kira-kira angka harapan hidup pada waktu didatangkan dua-duanya tadi lebih, angka harapan hidupnya lebih tinggi yang mana? Gastrosisis. Ada yang bilang omphalocele? Ada yang mau jawab omphalocele? Tunjuk tangan. 1, 2,
3, 4, ya udahlah selesai nanti ya. Kelamaan saya ngitung. Lebih tinggi ompalokel. Ompalokel lebih punya harapan hidup lebih tinggi daripada gastrosis. Ya lihat aja nih. Nih, penguapannya lebih besar, khususnya langsung gede-gede. Meninggalnya karena hipotermia, dehidrasi, meninggal pertama. Dan juga infeksi. 3 itu, infeksi, dehidrasi, hipotermia. Nah, pada ompalokel selama masih ada pembungkusnya, dia masih aman. Tetapi kalau ompalokel dia ruptur dindingnya, dia lebih tinggi untuk meninggalnya daripada si gastrosis. Kayak gitu. Ini apa? Ya, ini apa ya? Ini namanya Bugotabek. Jadi kan ini usus tadi ya. Ini usus di luar. Lah kok nggak langsung dikembalikan langsung dok di bagian dalam? Nah, jadi kalau misalkan dia itu bisa dikembalikan secara langsung, kembalikan aja secara langsung. Ya dengan operasi maksudnya ya, pas operasi ya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa dikembalikan secara langsung, dikasih namanya kantung supaya nanti dia perlahan-lahan dia turun sendiri, turun. Ini beberapa hari lah sampai bulanan gitu. Sampai akhirnya dia tutup semua. Kok nggak boleh secara langsung dimasukkan, dipaksa? Apa yang terjadi? Mungkin bisa dilogika. Hah? Sempit. Kalau abdomen sempit ngapain? Bisa apa? Diafragma. Desek pas. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Desek apa lagi? Jantung, benar. Apanya jantung? Ada organ apa sih yang nantinya ke jantung? Otak kan dari jantung ke seluruh tubuh ya. Vena cava. Jadi yang kita jaga adalah preloadnya. Preload apa preload? Kembalinya jantung ya, dari ke jantung ya, kembalinya ke jantung ya. Jadi darah dari seluruh tubuh ke jantung. Bayangkan ada tekanan tangan tinggi di abdomen sana menekan si vena cavanya, sehingga darah akan sulit untuk naik kembali ke atrium kanan. Sehingga kalau misalnya preloadnya kurang, apa yang terjadi? Keluarnya juga kurang. Yang keluar itu namanya apa? CO. Kardiak outputnya juga kurang. Kalau CO-nya kurang, apa yang terjadi? Lama-lama kekurangan utama satu oksigen, karena kan difusinya kurang ya. Namanya cairan pembuluh darah yang dipompakan berarti kan kurang. Jantung makin kenceng tuh. Ya udah meninggal karena fibrilasi, gangguan gerakan jantung, atau memang karena insufisiensi dari darah. Nih ompalokel sama saja ya. Next. Nah ini ada bungkusnya nih. Nah ini selama si bungkusnya ini nggak akan pecah-pecah, nggak pecah, nggak ruptur, aman. Hidup kalian aman. Bagaimana caranya? Terus kalau kalian seperti biasa tadi di GD, hangatkan dari bayinya, kemudian pasang IV line, pasang oksigen, yang minimal ada usaha ke sana lah, ya. Nah, terus ini dibungkus pakai kasa atau dibungkus pakai urine bag yang bagian dalamnya ya, atau transfusi bag supaya ini nggak pecah. Kemudian juga dibalut pakai salep. Nah ini nih. Itu ya. Dan kalau saya benar dokter NCL ya, problemnya adalah si ompalokel tadi dia belum ada rongga perutnya, belum ada rongga abdomennya. Jadi akan sulit sekali buat kalau langsung dimasukkan. Jadi tidak akan mungkin dimasukkan secara langsung dia. Dia pasti akan perlahan-lahan pakai si tadi namanya Bugotabek tadi. Kalau kita nggak punya Bugotabek, pakainya urine bag atau transfusi bag yang akan terjadi pada waktu saat yang lulus ya. Alumni kalian banyak loh yang waktu itu apa namanya
hubungin saya, dok, ini saya ketemu ini gitu. Saya ketemu apa namanya? Valokel waktu itu dia bilang. Dia bilang kan apa dok? Ini yaudah, ini gitu. Ternyata kalau kalian nanti internship ya, pertama kan internship pasti ya, di bagian yang pelosok-pelosok, di mana edukasinya masih kurang, konsumsi vitaminnya masih kurang, kejadian kayak gitu masih sering loh, Dit. Oh, nggak usah pelosok lah, di Jawa juga banyak kok kayak gini. Jadi jangan kaget ya, misalkan nanti ketemu seperti ini. Yang penting apa tadi kalian tahu kan? Nah, ya. Nah, jangan lupa telepon ya dokternya ya. Kalau ada dokter bedahana, kalau nggak ada dokter bedah, ya. Jangan telepon saya ya. Ya kalau di sini ya telepon saya apa-apa. Oke, ini yang bilikus sama. Dia ini terjadi gangguan pada fasianya namanya. Jadi dia mengalami peregangan di bagian dekatnya otot. Ini otot apa sih? Rectus itu ya, rectus ya, samping-sampingnya tadi. Dia buka, mendesak terus keluar lewat sini ke umbilikalnya. Bahayanya apa? Sama ya, semua hernia bahayanya adalah terjadi jepitan. Oke, saya tanya, pernah lihat hernia? Tidak pernah ya? Pernah dengar hernia? Ya pernah ya. Pernah dengar hernia incarcerata? Masa nggak pernah? Incarcerata, strangulata, irreponibel. Sudah mulai sama dokter Hari kan? Oh belum ya? Nah, dokter Hari akan jelasin hernia itu. Apa saya ya? Besok ya? Enggak lah, dokter Hari kayaknya. Apa saya ya? Udah gampang lah. Kalau belum ya wes apa. Saya akan terangkan sedikit ya. Apa itu yang dimaksud dengan hernia? Hernia adalah penonjolan protrusio dari internal viscera. Internal itu apa? Dalam. Viscera adalah organ-organ yang bagian dalam ya, visceral. Nah itu dia keluar protrusio, entah lewat apapun itu. Jadi hernia itu ada berbagai macam, dari atas hingga bawah bisa semua. Bisa hernia. Yang paling sering ya hernia inguinalis, kemudian hernia femoralis, hernia ventralis, hernia kalau habis operasi namanya incisional. Terus hernia apalagi spigelian, ada banyak sekali ya. Itu ususnya dia keluar deh. Patofisiologinya ya nggak cukup satu pelajaran, nggak cukup lah. Ada panjang ya, saya akan jelaskan secara singkat aja. Setelah adanya protrusio tadi atau penonjolan dari organ-organ viscera tadi, kemudian kalau dinamakan dengan reponible itu apa? Reponible, artinya bisa keluar masuk. Artinya itu reponible itu keluar masuk. Berarti kalau ada irreponible, artinya tetap di luar. tidak bisa keluar masuk. Ingat ya, hernia reponible masih bisa keluar masuk. Hernia irreponible sudah tidak bisa keluar masuk. Hernia incarcerata nggak bisa keluar masuk dan ada obstruksi. Jadi yang bikin bahayanya usus itu, nggak ada gambar usus ya? Usus mana usus? Usus. Itu banyak nih. Bone belly. Ada bone belly. Ya oke lah, nanti kalian bayangkan usus ya. Itu usus keluar, kemudian dia kecepit. Kalau kecepit apa yang terjadi berarti? Penyumbatan. Obstruksi. Berarti harusnya kan ada saluran yang menghubungkan dari mulut hingga ke anus ya. Kalau ada obstruksi, kalau ada sumbatan di sana, berarti intinya ada gangguan pasase, hambatan dalam mengalirkan entah makanan, entah
flatus ya, dan lain sebagainya. Berarti kalau ada incarcerata, adanya obstruksi tadi. Nah kalau irreponibel, hernianya atau si ususnya dia cuma keluar aja, nggak bisa kembali. Tapi kalau incarcerata, dia udah nggak bisa kembali, kemudian ada jepitan di sana, ususnya kejepit. Berarti utamanya klinisnya apa? Kalau ada pertanyaan, pasien dengan ini sudah nggak bisa flatus, bisa BAB, berarti hernia incarcerata. Ya, kalau strangulata artinya ada gangguan vaskularnya. Ya, vaskular itu apa? Jadi yang memperdarahi usus itu ada namanya bisa mesenterium, bisa mesokolon, ya. Si bagian arterinya itu tadi ikut kejepit deh, sehingga menyebabkan terjadinya, kalau vaskular itu apa, kalau kejepit namanya iskemia. Kalau iskemia berarti nanti lama-lama jadi apa? Kalau diberikan terus-menerus nekrotik. Jadi bahaya mana? Incarcerata atau strangulata? Strangulata. Sama bahayanya. Ya, tetapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah strangulata bukan perpanjangan atau bukan lanjut dari incarcerata. Keduanya bisa terjadi bersamaan, bisa terjadi habis incarcerata strangulata, atau bisa saja terjadi cuma strangulata aja. Seperti itu. Ya, ingat ya, diingat-ingat ya, strangulata, incarcerata, irreponibel, reponibel. Ya, lumayan lah tahu istilahnya doang dulu ya. Masalah lupa atau enggak nanti ya masalah belakang. Prune belly itu apa sih, Dek? Lemes ya, dinding abdomennya lemes. Wah, saking cepatnya nggak ada gambarnya. Gambarnya mana ya? Di depan-depan tadi kayaknya. Ya, intinya defisiensi dari hipoplasia dari otot dinding perut ya, kongenital, sehingga dia ototnya itu kayak nggak kenceng gitu loh ya, kayak apa ya, lemes gitu loh, kanan kiri bisa melebar, nah, gitu. Namanya prune belly. Kolakalistrofi, nah ini keluar semuanya. Jadi ada yang valokal, ini valokal ya, valokal, dinding usus, pembungkusnya prolaps atau keluarnya ileum terminal. Ini. Sulit ini sulit. Nah, HPS berarti sumbatannya pada pyloric, mengalami stenosis. Dia kencang mengalami, habis itu dia menebal ya, sehingga salurannya kecil, sehingga kalau kita logika muntahnya apa? Kuning. Benar ya, kuning dan ada makanannya, karena dia sumbatannya di pyloricnya. Pyloric itu kan dari gaster, pyloric nyambung ke duodenum, ya. Berarti kan ada sumbatan di sana, bukan hijau, karena belum ketemu sama si empedu. Tetapi dia kemarin makanan kecampuran sama kuning-kuning tadi ya, HCl dan lain-lain seperti itu. Ini nih, tebel nih ototnya nih. Ini gaster mau ke duodenum. Nah, ini tebel di sini HPS namanya. Etiologinya apa? Ya lingkungan genetik. Ya, ini baca aja ya. Yes. Ini udah berapa ratus nih saya? Belum 100. Mosok. Ya, ini ya. Radiologinya ya. Lagian kok bikin 300 halaman tuh. Coba dari mana gitu. Ya, ini operasi ini lah. Laparoscopy ya. Ini operasi. Ini banyak yang nice turun aja kok ya. Kenapa nggak lanjut? Semuanya nice turun ya. Ya, yang penting tahu lah, yang penting pernah atresnya. Saya kayaknya kemarin pernah. Nah, lu udah pernah denger gitu. Nah, lumayan. Atresia ya, tidak ada atresia, nggak nyambung. Nggak nyambung ya, duodenum. Nah, udah. Etiologinya apa? Tarik sendiri. Anatominya gimana? Dulu ya, pernah diajarin ya.
Pernah nggak sih? Nah, masa. Oke. Capek saya. Lagi deh. Capek kritik mulu ya ampun. Bukan, kan bisa baca cepet nggak? Enggak. Semangat dong. Terlalu banyak ini ya. Yang soalnya masuk aja dong. Jadi intinya gini, kalian kalau ada keterangan sampai tata laksana operasi itu bukan ranah kalian, lewatin aja waktu baca. Ya, lompatin tadi. Soalnya tadi yang lat itu ya, lat prosedur LABD itu pasti mungkin, kok mungkin keluar, mungkin gua nggak pasti. Terus ya kayak gini, ya ini definisi etiologi ini punya kalian ini. Tahun-tahunnya nih milik kalian nih tahun berapa? Eva nih. Masa sejarah juga? Gua lama. Nih anatomi biologi. Sumbernya mana? Enggak. Anatomi. Ya ampun. Ini jam berapa halaman? 160. Wah. Setengah lagi. Terus setengah. Apanya? Yang saya skip coba tanyain. Yang diceritain aja yang ditanya. Saya nanya apa deh? Kalian mau apa? Jelasin yang soalnya udah ada dok. Apa? Demia, apalagi? Gitu ya. Jelasin yang paling kemungkinan keluar dok. Jelasin soal mini tes dok. Enggak lah, ini kan di operasi, ini nggak mungkin saya keluarin lah. Hari Jumat mini tes dok. Ini enggak loh, kemarin ada yang keluar kok cara aneh tuh makanya tuh teknik operasinya apa untuk atresia duodenum keluar masa waktu KPPD. Nah, malformasi renal itu adalah 80 ya 7 menit, berarti 1 menitnya sekitar. Oke, intinya adalah bagian belakangnya tersumbat gitu ya. Malformasi renal itu sama atresia ani sama ya. Ini penting deh. Ini yang penting nih. Nah ini penting nih, penting. Nah ini. Ya. Aduh, ngerjain saya nih namanya. Apa namanya? Pelajarannya. Karena apa? Kalian kompetensi 2. Jadi wajib tahu sebenarnya. Walaupun kalian nggak bisa tata laksana. Iya loh, kompetensi 2 itu seperti itu. Ini nungging nih ngapain nih? Fotonya. Ada sumbatan bagian belakang. Kok nungging bayinya? Serius disuruh nungging, namanya knichas position. Iya, karena ukur udah bener. Sumbatan di sini, berarti udara terakhir sampai mana? Gambarnya gitu, ya. Kalau lebih dari 1 cm tinggi, di bawah 1 cm udah, gitu ya. Ini letak nih, tanya nih. Ya ampun, ngopek aja lama loh. Nah, ini tinggi, intermediate, rendah nih. Nih, di halaman 170-an lah kalau salah. Ini teknik operasinya berbeda. Kalau terlalu tinggi diapain? Turunin, pinter. Nah, ya definitifnya diturunin memang. Tetapi sebelumnya di kolostomi dulu ya. Kolostomi tahu nggak kolostomi? Diapain tuh kolostomi? Apa? Kolonnya dikeluarin, BAB-nya lewat perut. Karena keluar lewat perut gitu loh.
Iya nih banget. Nah ini loh, sementara begini dulu, kemudian nunggu dia berkembang bagus disambung, ini disambungin lagi. Mungkin apa kotorannya nggak Sampai nge-lag loh. Iya sih. Tapi cair dong. Ya kalau genital, disease. Ya, kayak kemarin ya, sudah tahu ya. Artinya adalah defisiensi dari nih Meissner dan Auerbach. Ya ini nama orang ya, makanya dikasih sana. Kalau misalnya saya mungkin namanya Nugroho siapa gitu. Lexus Nugroho, aneh banget. Oke. Banyak ya. Nih, analisisnya adalah ini penting nih, keterlambatan pengeluaran mekonium lebih dari 4 jam, muntah warna hijau, aktivasi. Kita RT langsung keluar nih nyemprot. Berarti pada orang dengan bayi dengan megang kolon, kalau misalkan dia ada obstruksi bagian bawahnya udah matang banget tuh, udah teng. Nah kita colok sekali, brut, kita tarik, langsung brel, langsung keluar mekoniumnya banyak, ya. Dan ini yang patognomonis. Bayi harusnya keluar meko dalam 24 jam. Ingat, kalau bayi kalian temukan mekonya nggak keluar 24 jam, ada problem di sana. Meko itu apa sih? Kayak kotoran yang awal itu loh. Ya, tapi bukan feses ya bukan murni feses. Dok, kita pada waktu kandungan pipis nggak? Pernah naik gitu? Pernah terlintas di intrusif thinking kalian? Iya, benar. Gimana pipisnya? Pipisnya tak sampai nanti lahir. Nah, pipis aja nggak sih? Nah, pipis gimana? Pipis aja. Nanti ya nunggu belum lahir, langsung bisa tak tahan. Nah, gitu. ibunya nggak sih? Iya. Ini kenapa saya ngomong kayak gitu ya? Iya kan. Ya, yang Swenson nggak penting nih. Dok, kalau nggak penting dihapus gak sih? Iya benar ya, pesan saja. Kalau laporin dari saja. Terima kasih deh. Nanti Untuk tahun depan dok. tahun depan ya. Nah, atesa biliar artinya apa? Biliar itu apa? Empedu. Ya empedu ya. Empedu ini liver. Lah ada gambarnya kok. Mana gambarnya? Nah ini gambarnya, ini empedu kan dari liver turun lewat kanan kiri, simpati kanan kiri masuk ke komunis, kemudian dia tampung di sistikus, kemudian di di apa namanya di vesica velea atau di kandung empedunya. Dia turun ke sini namanya CBD, bile duct ya, common bile duct. Habis itu dia nyambung sama si pankreas, turun di ampulla vater tadi ya, di duodenum kelas 2. Intinya ada sumbatan di antara ini ya, itu namanya adalah atresia biliar ya. Kapan terjadi pada waktu bayi? Ini butuh tatasan segera enggak? Ya jelas, karena kalau enggak si empedunya dia akan reflux masuk ke liver lagi, kemudian jadi kayak kuning, dan yang utama kerusakan liver. Bisa meninggal enggak? Banyak sekali yang meninggal. Bisa kita selesaikan bersama ya. Ya macam apa ini? Nanti ingatkan saya, nggak usah ingatkan lah apa? Habis berkuliah lah mungkin lusa atau kapan lagi, kan besok masih kuliah sama saya. Nggak tahu besok banyak nggak besok? Saatnya. Banyak ya, lumayan ya. Nah, apa namanya? Saya nanti kasih lagi ya sudah versi ada versi jawabannya ya. Ada. Nggak mungkin lah. Ya saya kasih nanti data potong-potong ya, nggak penting sama yang perlu kalian pelajari. Oke?
Dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pasti udah mudah semua dong di sini. Bisa semua ya? Amin. Ya, oke. Nanti pertanyaan apa ujian blognya slide halaman 43. Nantinya apa? Nah, oke, jadi yang penting di sini adalah pemenitan itu dari lahir. Udahlah, udah dulu. Terlalu banyak kesimpulan. Oke, yang mau tutup doa? Oke, kita berdoa.